Bapa kami di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami sudah Tuhan hantarkan ke rumah-Mu ini untuk dapat beribadah, bersekutu, memuji Tuhan bersama-sama. Dan kiranya dengan adanya firman Tuhan yang sebentar kami akan pelajari bersama-sama, menyempurnakan ibadah kami pada pagi hari ini. Sehingga setiap kami yang mendengarkan dapat melakukannya oleh karena Tuhan yang menyertai, oleh karena Tuhan yang memberi hikmat kepada kami semuanya. Buka hati, buka mata, buka telinga, buka pikiran kami, supaya benar-benar siap menerima kebenaran firman Tuhan pagi ini. Tegur kami, perbaiki kami, jikalau ada hal yang tidak berkenan bagi Tuhan, dengan firman-Mu ini, jadikanlah kami pribadi yang semakin hari semakin berkenan, dan menjadi pribadi yang semakin hari yang semakin diperbarui menurut kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Juga sertai hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini, dalam setiap tutur kata, dalam setiap penyampaian, dalam pikiran dan hati hamba-Mu ini, biarlah semata-mata semuanya demi kemuliaan dan hormat bagi Tuhan Yesus Kristus. Sertai beberapa menit kami ke depan, untuk kami dapat sejenak merenungkan firman Tuhan, belajar bersama-sama firman Tuhan. Kuasai ruangan ini, kuasai jemaat-Mu di tempat ini, dan dipermuliakanlah nama-Mu sampai selama-lamanya. Dan dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi. Seger. Sehat? Baik, puji Tuhan ya. Memang segala sesuatu itu butuh proses. Dan proses inilah yang tidak bisa kita paksakan. Apapun itu. Segala sesuatu itu butuh proses, dan proses inilah yang tidak bisa kita paksakan, dipaksakan menurut keinginan kita, dipaksakan menurut waktunya kita. Tidak bisa. Juga tidak bisa kita paksakan proses kita sama seperti proses orang lain. Begitu juga sebaliknya. Setiap kita memiliki waktunya masing-masing di dalam berproses. Yang pasti saya percaya bahwa ketika siapa saja mengikuti proses ini dengan baik, dengan benar, mengikuti petunjuk Tuhan, maka dialah yang akan berhasil melewati segala rintangan. Termasuk tentang hal bertumbuh dan berbuah bersama. Sebagaimana tema kita pada bulan ini. Untuk dapat bertumbuh bersama, apalagi sampai menghasilkan buah bersama, haruslah melewati sebuah proses. Yang mana kita nggak bisa paksakan kudu cepet atau kudu santai. Yang bisa kita lakukan hanya mengikuti alurnya Tuhan, mengikuti prosesnya Tuhan sampai benar-benar kita mencapai pertumbuhan bersama, sampai benar-benar kita menghasilkan buah bersama-sama. Semua ada proses. Pun termasuk halnya dalam hal pergumulan pribadi kita. Ya, apapun yang sedang Anda pergumulkan. Ana sing ndonga dapat jodoh, ada yang ndonga dapat pekerjaan, ada yang berdoa untuk mendapatkan hasil ini dan itu, ada yang berdoa untuk pendidikannya sing di sekolah-sekolah itu. Semua butuh proses. Yang mana lagi-lagi kita tidak bisa memaksakan proses itu, baik waktu maupun hasilnya seperti yang kita ingini. Yang kita bisa lakukan hanya mengalir mengikuti proses itu dengan sebaik-baiknya. Nah, pagi ini kita akan berbicara bahwa kalau orang berkata, Pak, proses itu nggak gampang, ya memang. Pak, proses itu bisa membuat kita justru akan gagal, ya bisa saja.
Tetapi saya mau katakan seperti judul pagi ini bahwa proses bertumbuh bersama itu sesungguhnya mudah. Proses bertumbuh bersama itu sesungguhnya mudah jika kita melakukan beberapa hal yang akan kita pelajari setelah ini. Namun sebelumnya, saya mengajak panjenengan untuk membuka bersama-sama dalam firman Tuhan kita. Nats pagi ini terambil dari kitab 1 Korintus pasalnya yang pertama atau pasal 1. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan 13. 1 Korintus 10, 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 13. Ampun. Silakan menyimak, saya akan bacakan dari sini. 1 Korintus 1 ayatnya yang 10 sampai 13. Berkenaan dengan judul perikop perpecahan dalam jemaat. Begini firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu setia sekata, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Sedikit kisah saya mau ceritakan tentang mengapa Paulus menuliskan ayat ini kepada jemaat di Korintus. Seperti judulnya perikop itu, perpecahan di dalam jemaat. Dan seperti yang Paulus sampaikan dari apa yang ia dengar dari keluarga Chloe, bahwa sedang ada perselisihan di antara jemaat yang ada di Korintus. Yaitu mereka sedang berselisih berkaitan dengan pola, dengan model, dengan pribadi yang menjadi sosok pemimpin mereka. Ada disebutkan di sana Apolos. Siapa Apolos itu? Apolos ini adalah seorang Yahudi yang pada akhirnya memutuskan untuk, dengan singkatnya bisa kita bilang dia memutuskan untuk menjadi pelayan Tuhan. Jauh setelah Paulus bergerak, kemudian Apolos ini nyusul, gampangan gitu, mengikuti jejaknya. Sama-sama terjun dalam dunia pelayanan. Disebutkan di sana ada nama Kefas. Kefas itu siapa? Ada yang tahu Kefas? Siapa? Ada yang pernah dengar nama Kefas? Siapa? Pak Batiar tahu? Guru sekolah minggu tahu? Kalau belum ada yang tahu, tak kasih tahu. Kefas itu nama lain dari Petrus. Ada orang yang menyebutnya sebagai Kefas. Ada nama Paulus dan ada nama Yesus Kristus. Nah, mereka berselisih membanding-bandingkan siapa yang lebih baik dari siapa. Hingga akhirnya terciptalah blok-blok, terciptalah golongan-golongan yang sama-sama saling merasa benar. Dan disitulah Paulus mengingatkan mereka. Ya, Paulus mengingatkan mereka supaya tidak terjadi perpecahan. Nah, dari sini kita bisa belajar seperti yang saya katakan tadi, bahwa tumbuh bersama itu sesungguhnya mudah. Melewati proses itu sesungguhnya mudah. Apabila kita yang pertama seperti ayat 10 dan 11 itu katakan berkaitan dengan perpecahan dan perselisihan. Ya, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya kamu erat,
bersatu dan sehati sepikir, sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Seperti nasihat Paulus, segala proses itu dengan mudah bisa kita lewati. Kita bisa sama-sama bertumbuh dan berbuah bersama-sama, barengan. Asalkan kalau kita mau bersatu, kalau kita mau bersehati. Masalah perselisihan, Paulus tidak menyalahkan adanya perselisihan di sana. Tetapi yang Paulus sesalkan adalah dengan terjadinya perselisihan itu timbul perpecahan. Tiap-tiap golongan itu, tiap-tiap bagian itu merasa lebih penting, lebih baik, lebih benar dari yang lain. Itu yang Paulus tidak suka, itu yang Paulus nasihatkan, itu yang Paulus tegur. Mengapa Paulus tidak menasihatkan tentang masalah perselisihannya? Tidak menekankan perselisihannya karena bagi saya, yang saya percaya dari apa yang saya tangkap di sini bahwa perselisihan itu hal yang wajar. Pasti akan terjadi. Apalagi kalau kita berbicara konteksnya persekutuan, organisasi, dengan jumlah orang banyak. Semakin banyak orang akan banyak kepala. Semakin banyak kepala akan semakin banyak prinsip, banyak ide, banyak gagasan, banyak pola pikir, banyak kemauan. Maka kalau berselisih itu wajar. Tetapi menjadi tidak wajar ketika perselisihan itu menyebabkan perpecahan. Nah, piye carane biar tidak berpecah? Paulus ingatkan, bersehati sepikir, tetap bersatu. Kan begitu? Gitu apa betul? Di keluarga pun sama. Ada pria dan wanita sama-sama saling mencintai, menyayangi dan memutuskan untuk menikah, berumah tangga. Apakah orang ini, pria dan wanita ini memiliki pikiran yang sama? Jelas berbeda. Mereka pun dibesarkan dari keluarga yang berbeda, latar belakang berbeda, pendidikan berbeda, pergaulan berbeda, tidak sama sekali. Maka kalau yang namanya rumah tangga berselisih paham itu wajar. Ingat, wajar. Apalagi kalau punya anak siji, nambah kepala, nambah kemauan. Anak loro, nambah meneh kemauan siji meneh. 3, 4, 5. Bu Mei berapa anaknya? 4. Paling banyak 4 ya di sini. Punya anak. Siapa 7? Pak Jono? Oh 7 bersaudara. Kan putrane jenengan 3. Lah putra-putra kuwi jek duwe anak meneh dadi temune putu. Wah nambah kemauan lagi. Semakin banyak orangnya, banyak kepalanya, banyak kemauannya. Kalau namanya berselisih itu wajar. Sing bae pengene manjakne putune. Sing ibuke atau sing anake bae iki pengene lek anake salah diseneni. Bae nesu, anake aja diseneni, aja dijewer. Lah piye wong salah ora entuk dijewer atau diresoni, geger pecah, mau goro-goro kuwi. Ada enggak ya seperti itu? Ke Bang Arum enggak ada. Yakin saya enggak ada. Enggak ada api kabeh kok. Nyatane kan berdamai semua. Ya toh, tapi di luar sana banyak. Hanya karena masalah putu. Iya toh? Berbeda kemauan, berbeda keinginan. Maka kita harus sadar satu hal, harus sadar satu hal dan pahami satu hal bahwa tidak ada ide, tidak ada gagasan yang benar-benar baik, juga tidak ada ide atau gagasan yang benar-benar buruk. Maksudnya setiap pola pikir, setiap ide, setiap gagasan itu punya kelemahan, juga punya kelebihan. Apapun usulan Anda bagi gereja ini, bagi persekutuan, tidak sepenuhnya benar, juga tidak sepenuhnya buruk. Nah, apa yang harus kita lakukan?
kumpul bersama, berbicara bersama. Yuk ide-ide ini dari banyak ide, dari banyak kepala ini, kita pilih mana yang kira-kira dengan hikmat kita bisa lakukan untuk bersama. Karena tidak semua ide kita itu pas untuk dilakukan bersama-sama. Maka harus dengan hikmat, dengan penuh rendah hati, sama-sama saling berbicara, bersatu hati. Sing apik-apik dijukuk, dikumpul nih dilakukan, sing elek-elek ya harus dengan ikhlas. Loh gak iso, kuwi bener kok. Apa yang menurut kita benar, belum tentu benar pula untuk orang lain. Apa yang kita terapkan di rumah, di pekerjaan, di kampung pas, belum tentu pas kita terapkan di gereja. Gitu Pak Boten. Jadi semua harus saling memilah, saling memilih mana yang kira-kira sama-sama baik untuk kita lakukan. Syaratnya apa? Bersatu. Atine iki kudu menyatu dulu. Hati kita itu harus menyatu dulu. Supaya bisa bersehati. Memikirkan apa yang terbaik untuk gereja ini. Di rumah tangga pun sama. Solusinya apa? Antara suami, istri, anak, putu, mantu dan semuanya harus menyatu. Atine kudu menyatu. Tanpa ada rasa benci, apalagi dendam, menyatu. Supaya setiap ide gagasan bisa disaring bersama-sama, dicari jalan keluarnya yang terbaik bersama-sama. Wes toh, selalu ada jalan. Selalu ada solusi dari setiap perselisihan. Gitu loh. Yang pernah tak contohkan beberapa bulan yang lalu. Misal, ini permisalan saja. Karena ben gampang aku daripada golek ilustrasi sing angel-angel, sing wis tahu saja. Muga-muga ora bosen. Saya lapar, istri saya lapar. Memutuskan untuk beli pecel lele atau penyetan. Saya suka lele, tidak suka sayur apa meneh kubis. Istri saya tidak suka lele, dia suka sayur. Lele engkel-engkelan, ayel-ayelan, ujung-ujungnya nggak pada maam kabeh. Maka kita cari solusi bersama. Supaya bisa diterapkan bersama-sama. Ya wes aku maam lelene, kamu kubis Kan gitu, ya mah? Jadi lawuh kubis, aku lawuh lele. Itu solusi menurut saya. Tapi intinya selalu ada cara, pasti ada. Ya lele ora ana ya wis lah tempe penyet, engko tempene iso paruan. Kamu luwih akeh porsimu karena plus kubis. Loh, enak ta teman? Semua selalu ada solusi dari setiap perselisihan. Selama kita mau merendahkan diri, mau dengan hikmat, tidak maksa kemauan. Ya toh? Itu kuncinya. Harus bersatu hati dulu. Kudu nrimo dhisik setiap kekurangan, kelemahan dan bahkan kelebihan yang lainnya. Itu satu, harus bersatu dulu. Perselisihan itu wajar, tetapi aja sampai pecah. Carane piye? Bersatu, atine menyatu dulu. Jangan biarkan ada benci, jangan biarkan ada sakit hati, apalagi sampai kepada dendam. Kalau sudah dendam itu berarti sakit hatinya sudah dibuahi. Ya tinggal eksekusi kalau sudah dendam toh. Eksekusinya apa? Macam-macam. Ya toh, banyak kasus kriminal itu terjadi karena apa? Dendam. Nah, itu sudah melewati proses eksekusi. Satu. Yang kedua, ayat 12 dan 13. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu, atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa Paulus sedang berusaha untuk menyampaikan bahwa baik Apolos, Kefas maupun aku pribadi Paulus, ya, sama-sama memiliki kelebihan, tetapi juga sama-sama memiliki kekurangan.
Sebab itu bertumbuh bersama itu mudah jika kita bisa saling memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing. Seperti yang saya katakan di awal-awal tadi bahwa tidak ada yang lebih hebat dari yang lain. Pun juga demikian sebaliknya tidak ada yang lebih buruk dari yang lain. Semua sama saja memiliki kelemahan tetapi juga memiliki kelebihan. Tinggal bagaimana caranya kita menyatukan. Iya enggak? Tinggal bagaimana caranya kita saling melengkapi satu sama lain. Karena tidak ada yang lebih hebat dari yang lain, semua punya fungsinya masing-masing. Tinggal bagaimana kita menempatkan diri sesuai fungsi kita. Kita semua punya fungsi kita masing-masing. Tidak bisa dipaksa. Saya tidak bisa memaksa Pak Eko untuk khotbah. Pak Eko, saya besok hari Minggu tidak bisa khotbah. Gantikan saya ya Pak Eko. Buat dipaksa kayak apa loh? Mungkin malah mencelat gitu loh. Gak bisa kita paksa. Mas Felix, besok Minggu itu Pak Eko ada acara. Padahal tugas main musik, gantiin ya. Lah kok mes dipaksa nganti nangis lho bakal main musik. Karena fungsinya berbeda. Setiap kita punya fungsi masing-masing. Dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Dimanapun kita berada. Mau di pekerjaan, mau di gereja, mau di rumah. Suami punya fungsinya sendiri, istri punya fungsinya sendiri. Anak pun sama, orang tua sama. Dimana satu sama lain gak bisa saling memaksa. Kaki tidak pernah bisa memaksa tangan untuk berjalan. Ya, kecuali sedang akrobat. Tapi kan orang enek atau orang yang sepanjang hidupnya melaku karo tangan. Nyuwun sewu, walaupun orang disabilitas, orang yang tidak punya kaki sekalipun tidak pernah jalan dengan tangan seterusnya. Bu pakai kursi roda, bu pakai geledekan, bu pakai pasti gitu. Orang ono sing apa namanya istilahnya itu, handstand jalan pakai tangan terus gitu. Seumur hidup nggak ada gitu. Nggak bisa memaksa tangan untuk jalan. Gitu. Sama, jenengan nggak bisa maksa kaki untuk melihat. Makanya, nah ini kalimat yang salah ketika ada orang kesandung. Ngomongnya piye? Sikil iki nyawang mungane kan gitu. Ora bakal iso nyawang sikil kuwi. Walaupun kaki punya mata kaki, tetapi mata ini nggak bisa melihat. Iya loh, ini mata kaki loh. Lek dek Kediri ngarani polok. Di sini nggak tahu apa nyebut. Oh sama. Ya puji Tuhan sama ya. Berarti sudah satu poin kita bersehati. Polok. Nah, walaupun tentang polok. Orang apa-apa, yang penting ada yang podo gitu loh. Gak bisa memaksa. Tidak kan bisa memaksa. Apalagi ada yang memaksa mata untuk ganteng. Aku lagi mager, malas untuk makan nih. Lambeku kesel gitu. Pat meripat ganteng nono. Tidak bisa. Apa meneh makannya karo sambel. Perih. Jejel ke meripat gitu, perih. Ojo ya, ojo dipaksa. Setiap kita punya fungsi tugasnya masing-masing. Sebab itu ketika kita tahu fungsi kita, lakukanlah. Jalankanlah, jangan menolak. Sebagaimana kaki juga tidak pernah menolak ketika dia diperintahkan otak untuk melangkah. Tangan pun gak pernah menolak ketika diperintahkan oleh otak untuk mengambil sesuatu. Ya, apa pernah jenengan lapar pengen ngambil makan tapi tangannya moh? Aku tak nek kene wae aras-arasen gitu tangannya ngono. Nggak bisa toh? Nggak bisa menolak karena memang fungsi tangan itu untuk mengambil sesuatu salah satunya. Nah, kita dengan segala kelebihan dan kekurangan kita punya fungsi yang berbeda. Sebab itu mari kita berfungsi sebagaimana mestinya. Ya tak? Semuanya, semua yang ada di sini punya fungsi masing-masing.
Setidak-tidaknya setiap orang memiliki fungsi menyenangkan hati orang lain. Ya rak apa-apa lek saiki maskeran. Ora meh ketok meh mulute suntrut kayak kates apa guyu rak ketok yo. Ora ketok. Sapa sing ngerti batiku ngene? Ora ngerti. Tapi saya ngerti Bati sedang ketawa. Dari apa? Dari matanya. Nah ketika melihat Bati ketawa, wah adem gitu rasanya, ayem gitu. Seneng aku. Seneng. Berarti kan rak sedih gitu loh. Iso guyu berarti kan gak sedih. Dan orang itu kalau mau ngajak ngomong ya dengan senang hati. Aku khotbah pun dek kene keringetan ya seneng wae. Karena melihat senyumnya Mbah Ti yang manis gitu ya. Orang ini orang sedih saya lek ngono kuwi. Nah, kita bisa menjadi berkat sesuai fungsi kita. Minimal setiap orang bisa tersenyum. Selalu saya ingatkan gitu loh. Setiap kita bisa tersenyum, setiap kita bisa menyapa dengan ramah. Nah, berperanlah sebagaimana fungsi Anda. Di gereja kah? Di rumah kah? Di pekerjaan kah? Di lingkungan masyarakat lah, berfungsilah sebagaimana mestinya. Selalu ada ini, Tuhan itu selalu punya alasan mengapa Tuhan menciptakan tangan, menciptakan mata, kaki, dan semua organ yang ada dalam kita. Tuhan itu selalu punya tujuan. Yang jelas, tujuannya adalah berfungsi sebagaimana Tuhan maksudkan untuk ciptakan. Kita semua itu punya fungsi di mata Tuhan. Ya toh? Maka saling melengkapilah satu dengan yang lain. Tidak semua tugas perancang, tidak semua tugas gembala, tidak semua tugas pansus. Kita semua punya tugas menurut fungsi kita masing-masing. Jadi apa buatan? Pasti. Halah aku tak jadi jemaat biasa wae. Loh, salah, nggak ada yang kalau saya kok udah setuju istilah jemaat biasa. Karena apa? Kita semua itu sama jemaat di mata Tuhan. Kita itu sama-sama memiliki fungsi. Saya pelayan Tuhan, Anda pun juga pelayan Tuhan, kita semua pelayan Tuhan. Saya hambanya Tuhan, panjenengan pun juga hambanya Tuhan. Dalam fungsinya masing-masing. Dan bertumbuh bersama, berbuah bersama itu akan menjadi mudah ketika kita dapat memahami kekurangan kelebihan masing-masing sehingga kita bisa berfungsi sesuai fungsi kita masing-masing. Yang ketiga, kita langsung lompat ke ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Dengan kata lain, Paulus menegaskan di sana bahwa tugasku itu bukan semata-mata untuk aku, tapi supaya Kristus yang sudah tersalib atau salib Kristus itu tidak menjadi sia-sia. Atau dengan kata lain, aku ditugaskan oleh Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bertumbuh bersama, berbuah bersama itu menjadi mudah. Proses itu bisa kita lewati dengan mudah kalau saja kita bisa menentukan satu arah dan satu tujuan. Jika kita sama-sama saling menatap ke depan, arah yang sama, tujuan yang sama. Lho Pak, apa iso? Bisa. Asal kita tahu arah tujuan kita, yaitu apa? Yaitu apa? Genteng. Lara itu jawab kok. Apa? Satu arah, satu tujuan kita yaitu. Halo, ngantuk. Alah, siji. Apa? Kristiano. Kristus. Berproses itu mudah.
Bertumbuh bersama itu mudah. Kalau saja kita punya satu arah tujuan yang sama, yaitu menyenangkan Tuhan, menyenangkan Kristus, memuliakan Kristus. Maka walau seperti apapun perselisihannya, walaupun ide kita nggak sama, walaupun fungsi kita berbeda-beda, tetapi tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena kita punya satu arah tujuan yang sama, yaitu menyenangkan Tuhan. Apapun fungsi kita selama itu tujuannya untuk menyenangkan Tuhan, itu semua akan berjalan baik-baik saja. Jadi mau melayani, mau bergereja, mau apapun itu tujuannya untuk menyenangkan Tuhan. Bukan menyenangkan gembala sidang, bukan menyenangkan jemaat yang lain, bukan menyenangkan panitia ini dan itu, bukan. Apalagi untuk menyenangkan diri sendiri, bukan. Semua itu tujuannya untuk menyenangkan Tuhan, semua itu tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Banyak orang yang akhirnya membuat keputusan-keputusan yang salah. Karena apa? Dia tidak terpuaskan. Dia tidak merasa disenangkan. Ya toh? Anda menikah untuk apa? Untuk apa? Mendapat keturunan? Diuber usia? Apakah itu alasan Anda menikah? Nah, sing bakung-bakung iki meh di anu neh apa jenenge? Apa? Sing lek menikah kayak apa jenenge? Lali aku malah. Pranikah. Lagi bukan pranikah lagi ini, pasca nikah gitu sih. Konseling pasca nikah gitu. Membenarkan tujuan menikah. Apa tujuan menikah? Supaya dapat keturunan, betul. Supaya menepati janji Allah. Bertambah banyak dan penuhilah bumi, betul. Karena menikah adalah tujuan semua manusia, ya betul. Kenapa kamu menikah? Karena usia saya sudah waktunya menikah, betul. Tetapi ada yang lebih utama dari itu semua. Apa tujuan kita menikah? Lah saya wis tahu tak konsel iki pasti ngerti. Pak Sri masih ingat enggak Pak Sri? Pak. Apa? Lebih tepatnya untuk Tuhan. Habis Pak Sri waktu itu terus Mas Yanu. Sama, satu hal yang sama yang saya katakan, Anda menikah untuk apa? Ya rata-rata menjawabnya ya karena usia, karena apa namanya supaya mendapat keturunan dan sebagainya. Saya tidak salahkan itu betul, tetapi ada yang lebih utama, yaitu untuk menyenangkan Tuhan. Ketika setiap pasangan memutuskan menikah untuk menyenangkan Tuhan, maka apapun yang menjadi perselisihan, apapun yang menjadi perbedaan tidak akan menjadi masalah. Nah ini kasus yang lagi anget-angetnya. Bukan bermaksud ngajak bergosip, tapi semua khususnya ibu-ibu mungkin krungu lah. Kasus yang barusan terjadi menimpa seorang pasangan artis, yaitu KD-RT. Itu masih tingkat RT, mungkin bariki KD-RW. Yono KD kelurahan, mungkin ya kan kita nggak tahu gitu. Walaupun kemarin berita terakhir yang saya dengar katanya, yang saya lihat katanya si istri mencabut laporannya gitu. Padahal jarene dikeplek niki apa dibanting di kamar mandi katanya gitu-gitu toh. Sampai rahangnya dislokasi iki apa mah basane. Geser, rahangnya geser gitu. Lapor polisi kan gitu. Nah, saya percaya kalau setiap rumah tangga tujuannya menikah itu untuk Tuhan, nggak akan terjadi koyok-koyok ngono kuwi, nggak ada. Percaya saya. Tapi berselisih ada Pak, pasti berselisih itu pasti gitu loh. Nah, siji seneng kopi, siji seneng teh. Siji senenge apa sego goreng, siji senenge bakso. Mungkin saja berselisih. Siji senenge asin, siji rak seneng asin. Berselisih itu pasti ada, tetapi tidak akan sampai seperti itu tadi. Apa mana sampai terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga.
Walaupun kekerasan dalam rumah tangga itu dijabarke dawa meneh gitu. Karena kekerasan itu tidak hanya selalu bersifat fisik, ngantem, jiwit, ngeplak, tidak hanya selalu itu, tidak hanya terbatas itu. Tapi ngonek-ngonek, memaki dengan kasar, entah istrinya, entah suaminya, itu juga termasuk KDRT. Kekerasan secara verbal, secara omongan, secara ucapan. Ya, hati-hati ya. Kalau guyon antara suami dan istri ya kudu hati-hati. Kadang tanpa kita sadari niatnya guyon tapi ternyata masuk ke hati. Wah, kowe kita sawang-sawang kok tambah lemu. Nah, apa lagi ibu-ibu, perempuan itu kadang lebih sensitif kalau masalah berat badan. Hati-hati bapak-bapak, tak ingatkan. Jangan sekali-kali bercanda masalah berat badan. Karena yang kita tidak tahu mungkin masuk ke hati. Karena kalau sampai masuk ke hati, itu sudah termasuk dari KDRT. Sawang-sawang tambah lemu, mbok diet-diet kono lho, macak-macak kono lho. Itu sudah termasuk KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga secara verbal. Lah apa meneh terus lek tukaran terus ngejak bolo. Bolone apa? Sak kebun binatang dijaki kabeh. Lah itu sudah masuk KDRT. Tapi kan saya tidak menampar, Pak. Itu sudah KDRT. Nah, kembali lagi kalau tujuan kita menikah itu adalah untuk Tuhan, maka saya percaya hal semacam ini nggak akan pernah terjadi. Kan gitu toh? Karena kita pasti mikir, saya menikahimu karena Tuhan. Kalau saya menyakitimu, saya seperti menyakiti Tuhan. Bergereja pun sama. Saya datang ibadah ini untuk Tuhan. Maka mau apapun yang terjadi, aku meh dionekne apa karo jemaat yang lain, mau seperti apapun yang terjadi di gereja, aku tujuanku beribadah untuk Tuhan. Kan begitu harusnya. Makanya bertumbuh bersama itu mudah. Berproses bersama itu mudah kalau kita satu arah, satu tujuan. Apa itu? Untuk Tuhan. Saya suwe iki saya khotbah Pak Yule, saya rak cetha, saya adoh, saya suwe, saya sejam lagi rampung. Males lah aku gitu. Anda datang ke sini memang salah satunya mendengarkan khotbah, tetapi tidak semata-mata untuk khotbah kudak toh. Jenengan sambil siat siut lho aku ya rak popo gitu. Silahkan. Ora nesu ora aku. Karena saya percaya yang namanya kebenaran itu bisa menyentuh hati orang dalam keadaan apapun. Mau jenengan dalam keadaan tidur, hatimu bisa disentuh Tuhan. Yang saya lakukan hanya ya melakukan saja yang terbaik. Tidak apa-apa. Apalagi sing bal-balik kerja bengi, tak maklumi. Sing sepuh-sepuh tak maklumi, ora apa-apa. Lek sing jek nom-nom, ora mlebu bengi, lah ngantuk iki tak pertanyakan bengi bar kondi. Nah kan gitu. Tapi ya ora apa-apa, ngantuk ya ora apa-apa. Karena ada satu fakta yang menarik, mungkin Anda kenal, sebagian besar kenal. Kalau Anda pernah dengar namanya Pak Samuel berkacamata. Dulu konon katanya pernah ngajari musik di sini. Ya. Itu saya pernah ada satu momen dia ambil S2 di STBI. Pernah ada beberapa momen kami satu kelas. Setiap kali kelas dia tidur. Anehnya setiap kali ditanya, setiap kali ada pertanyaan dia bisa jawab. Lo tekan di gitu loh. Ya enggak tahu. Makanya pun saya pun beranggapan sama Tuhan bisa menyentuh hati kita semua itu dalam keadaan apapun. Yang lagi ngantuk bukan berarti nggak masuk, pasti akan masuk. Apa mana direkam kok iso ndelok siaran ulang, lho kan gampang bener. Jadi jangan jadikan itu alasan karena gini loh. Nah kita ibadah untuk siapa sih? Untuk Tuhan gitu. Maka mau seperti apapun, mau khotbah panjang sekalipun ya kita beribadah untuk Tuhan. Tapi bukan berarti tak sengaja panjang. Ya saonone tulisan saja. Kayak ini contohnya tulisanku wis entek sebenarnya. Ini yang terakhir gitu. Ya. Selama kita balik lagi memiliki arah dan tujuan yang sama ya ini untuk Tuhan. Maka mau berselisih seperti apapun tidak menjadi masalah. Karena semua bisa diselesaikan, semua bisa dibicarakan dan dicari jalan keluarnya baik-baik bersama-sama untuk kepentingan dan kebutuhan
bersama-sama. Berlaku dimanapun. Seperti firman Tuhan berkata, ini yang terakhir. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan loh. Kata firman Tuhan. Bukan untuk manusia, bukan untuk pasangan. Kalau ada suami atau istri yang setia dengan pasangannya, untuk siapa? Bapak-bapak, kalau Anda setia untuk siapa? Papa, daripada ribet bojoku ngamuk-ngamuk mending aku setia. Salah. Setiamu bukan untuk istrimu, istri pun sama, setiamu bukan untuk suamimu, tetapi untuk Tuhan, gitu loh. Itu yang paling benar. Karena segala sesuatu untuk Tuhan. Sing cek sekolah-sekolah. Ayo, Mbak Yola, terus Siskia, Anggit, Helik, Sifra. Kamu sekolah untuk siapa? Daripada aku dimarahi papa mama, daripada aku dimarahi ayah karo ibu, bukan, kamu sekolah untuk Tuhan. Maka kalau setiap siswa, setiap murid berpikir saya sekolah untuk Tuhan, maka nggak ada ceritanya malas sekolah malas sinau malas gara PR nggak ada ceritanya itu. Ya toh? Ada di sini yang malas-malasan sekolah? Sifra malas sekolah? Anggit malas sekolah? Malas gara PR? Pinter. Anak-anak Kembang Arum pinter-pinter, manut-manut, ya, hebat-hebat sekolah. Oke, Mbak Yola, walaupun ada karo ayah ora popo, kamu sekolah untuk Tuhan, bukan untuk ayahmu. Ayahmu luweh lah wis. Seperti kamu sekolah untuk Tuhan. Nah, gitu toh. Satu untuk Tuhan, yang kedua untuk masa depanmu sendiri. Ya toh? Kalau kamu pinter, kalau kamu sregep, siapa nanti yang senang, Mas Felix? Ya kamu sendiri. Cari sekolah mudah, nanti kalau sudah bekerja cari kerja mudah. Kan kamu sendiri juga yang merasa. Segala sesuatu harus kita dasari untuk Tuhan. Biar ini memberkati kita semua. Ya, semua itu mudah. Semua itu mudah, tidak ada yang mustahil. Jika kita tetap bersatu, jika kita saling memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, serta menjalankan fungsi kita untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, dan semua itu mudah jika kita memiliki arah tujuan yang sama, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Biarlah menguatkan kami semua, mengubahkan hidup kami semua, mengubahkan arah pandangan kami semua. Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami putuskan dan kami pikirkan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni jikalau ada hal yang mungkin tidak berkenan yang hamba-Mu sampaikan. Tuhan yang menyempurnakan segala sesuatunya. Dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.